Harvard University, sebuah kampus dampaan bagi semua orang yang ada di beberapa belahan dunia ini. Sebuah keberuntungan jika bisa masuk ke dalam universitas terbaik yang ada di Amerika Serikat ini. Tak terkecuali Jung Yeon, gadis Korea yang mendapat beasiswa penuh kuliah di sana. Namun setiap manusia tak pernah bisa sempurna. Gadis dari negeri ginseng ini menerjamkan matanya saat sang dosen memarahinya karena keterlambatan sang gadis mengikuti mata kuliah. Gadis yang kerap disapa oleh teman-temannya satu kampusnya itu menghela nafasnya setelah keluar dari kelas. Hari ini ada ujian mata kuliah penting, namun sialnya alarm yang dihidupkan mati. Bagus Ian, kau memang sangat ceroboh, bisa terlambat masuk ke kelas. Penyihir itu rutuknya pada diri sendiri. Tak ada lagi kelas hari ini dan Ian sama sekali tak berselera, bahkan untuk sekedar tidur. Jennifer, jika sampai nilaiku di bawah B, aku akan menyumpahimu agar terus menjadi perawan tua, teriak dengan tak peduli orang yang mau berpikir apa tentangnya. Lagipun jembatan ini cukup sepi, hanya ada beberapa mobil dan motor yang berlalu lalang. Dia benar-benar benci dengan dosen yang kepalang disiplin itu, padahal dia hanya telat 10 menit dan kesempatan mengikuti ujian malah tidak dia dapatkan sama sekali. Sebuah jati hitam tiba-tiba Tuan muda turun dari mobil, siap-siap Ian mendengar. Tuan muda siapa dan kenapa keenam pria dewasa ini terlihat panik sekarang? Dia pasti bersembunyi, kita harus menemukannya atau Master akan... Baik itu terlalu seram bagi telinga Ian dan dia mencoba menghiraukan hal itu. Dia sedang berpikir ada syuting film action dadakan saat ini, tapi di mana kameranya? Ian kehilangan keseimbangan dan tersungkur karena antusiasme anak ini. Ya Tuhan, ini anak siapa sih? Batin Ian berteriak. Tak lama dia dikelilingi oleh keenam pria dewasa bersetelan hitam tadi. Sontak dia berusaha bangkit, namun anak ini malah tidak mau melepaskan pelukannya. Menjauh dari tuan muda sekarang, Ian otomatis menelan ludah karena enam yang ada di tidak, ini bukan lagi syuting film seperti yang dia pikirkan tadi, dan dia merujuk ke jalanan yang sama sekali tidak ada kendaraan lewat di sana. Kepalanya yang sedang tidak aman ini segera Ian melepaskan pelukan anak tadi. Mommy, I am not your mommy. Mommy, anak itu kembali memeluk Ian, kali ini lebih erat. Tuan muda, tolong jangan seperti ini, kau bisa membuat nona ini dalam masalah. Ian mengangguk cepat, matanya mencoba memelas pada bocah laki-laki bernama Minky ini. Tak lama satu lagi jati hitam terparkir, keluar seorang pria gagah dengan di tangannya matas tajam. Elang itu langsung fokus pada anaknya saat ini sedang berusaha menempel di gadis asing. Minky, pulang sekarang. Bocah kecil itu memeluk sebelah tangan Ian seakan tidak mau lepas dari gadis muda itu. Tidak mau, Minky tidak mau sama Daddy. Minky hanya mau sama Mommy. Mommy, dia merekah salah satu dari 6 suruhannya untuk mengawasi Minky. Jason, apa maksud anakku? Sorry Master, tuan muda tadi tiba-tiba turun dari mobil dan bersikeras bahwa nona muda ini adalah mominya. Jelas suruhan bernama Jason itu. Kalau begitu bawa mereka berdua ke mata. Minky berbinar seakan memenangkan lotre permen kapas saat mendengar perintah ayahnya. Sebagai Ian pada pria yang yakini seorang ketuanya. Jaga ucapanmu di depan anakku, kalian cepat gotong dia. Baik Master. Tubuh Ian digotong hanya dengan 2 pria secara paksa dan dimasukkan ke mobil.
Di dalam mobil hanya ada sang master, Minky, dan Yen yang dimasukkan paksa. Akhirnya mami ikut Minky. Anak itu terlihat makin senang. Sebenarnya siapa dirimu? Dari kaca mobil sang master menyaringan. Yen hampir gila, rasa bencinya pada Jennifer. Dosanya semakin berkali-kali lipat karena kejadian ini. Jika saja dia tidak dikeluarkan dari kelas, dia tidak akan berada dalam mansion dengan aura mencekam ini. Aku bukan mata-mata dan aku sama sekali tidak memiliki niat anakmu, jelas Yen dengan menggerakkan tubuhnya agar terlepas dari lilitan tali yang terikat di tubuhnya. Master yang terkenal dengan nama Taeyong itu mendenci. Jika itu menyangkut putranya, tidak ada dia biarkan setitik hal buruk pun terjadi. Min kira calon pewarisnya kelak. Dia sangat waspada pada musuh-musuh yang ingin menjatuhkannya. Itulah sebabnya dia membawa gadis itu. Jackson, sudah dapat info tentang gadis ini. Yang dipanggil langsung mengangguk. Sudah master, dia adiknya Mark, anak seorang konglomerat di California. Mata Taeyong menyusuri penampilan gadis di depannya. Are you kidding me? Siapapun yang melihat wajah gadis ini akan beranggapan jika dia pur Korea. Sorry master, dia memang keturunan asli Korea yang diangkat keluarga Peterson sejak sekolah menengah. Namun identitasnya tetap menggunakan nama asli Korea. Jelas orang bernama Jackson itu. Sembari memberi tablet pada Taeyong. Jungian 12 year old master Taeyong membaca identitas sang gadis dengan seksama. Kau memiliki ayah tiri yang berutang pada rentenir di Korea sebanyak 1 juta won dan menjadikanmu sebagai jaminan. Lanjutnya, kali ini Taeyong menarik sudut bibirnya. Mendengar tuturan kata yang begitu berani membuat serahang pria berumur 33 tahun ini sedikit mengeras marah. Tidak, justru ada hal bergejolak dalam dirinya yang semakin penasaran pada lingkup kehidupan sang gadis. Mengapa kau mau membayar utang ayah tirimu? Ibu kandungku sedang sakit keras di sana dan ayah tiriku sama sekali tak berguna. Jadi biarlah dia berutang sebanyak yang dia mau untuk pengobatan ibuku. Oh really? Dari data yang kudapat disebutkan bahwa Kim Tae-hee, ibu kandungmu, sudah meninggal 1 tahun lalu. Apa? Bagaimana mungkin? Pria tidak berguna itu jelas-jelas bilang jika ibuku sedang sakit. Tae memotong ucapan gadis berkulit putih itu dengan menunjukkan foto seorang wanita yang si Fondis. Sepertinya kau ditipu ayah tirimu, ujar tidak mengejek. Lalu dia kembali memeriksa foto yang didapat dari kepolisian Korea itu. Oh, kupikir ibumu tidak. Sontak Yan menolak. Apa maksudmu? Ayah tirimu pasti lebih dulu banyak bekas merah di tubuh ibumu. Lalu bagaimana itu bisa lepas? Taeyong tertawa keras hingga menggema di ruangan itu. Oh, Mr. Jung, kau sangat naif. Hukum tidak lagi efektif. Lagi pula ibumu tak memiliki siapapun di sana. Vera satu-satunya lebih memilih tinggal dengan keluarga kaya di sini. Sebenarnya aku sangat bingung kenapa Min Kim bisa memanggilmu Mommy untuk informasi. Sekarang dia sedang menangis di luar menunggumu. Bagaimana jika kau tinggal di sini sampai putraku sadar jika kau bukan maminya? No thanks, I wanna go. Aku akan membayar utang ayah tirimu termasuk bunganya. Penawaran pertama Taeyong lontarkan. Aku bisa bayar sendiri, ketuk Shen. Pria berumur 33 tahun itu menanggung sambil mencicil dengan gajimu mengajar les piano. Kau hanya akan menambah bunganya. Ian menguatkan kepala, tangannya bergerak makin kuat. Masih berusaha lepas dari simpul tali yang melilih tubuhnya. Sekarang, kau bahkan tahu tentang pekerjaanku.
Jangan berani-berani kau menyentuh kakakku, Ayu wis. Namun kau harus menurut. Suara itu berasal dari pintu. Suara kecil membuat Dayu mendecik. Apakah bawahnya tidak bisa menahan Minky di dalam kamar? Daddy, please open the door. Apa Daddy jahat pada Mami? Jason, tolong bilang ke Daddy untuk buka pintunya. Minky mau lihat Mami. Saat ini ia tidak tahu harus bereaksi apa. Pendengarannya sedikit kaget dengan permohonan temunya hari ini. Bagaimana bisa anak itu menangisi dirinya sendiri sampai dia merasa bahwa semua ikatannya mulai dilepaskan. Di saat yang bersamaan, Minky masuk ke tempat pengawal yang ditugaskan menjaga Minky hanya bisa menunduk, tak berani menghadapi kemarahan sang master. Sedangkan New Master langsung bertanya pada gadis yang diklaim sebagai maminya itu, apa Daddy menyakiti Mami? Minky minta maaf atas nama Daddy. Minky mohon jangan pergi. Ian bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi sekarang. Anak ini bagaimana bisa begitu berbeda dengan ayahnya dan apa yang harus dilakukannya sekarang. Ian kebingungan dan tak bisa berpikir. Anak ini menangis, catat menangis. Hei, kenapa kau menangis? Aku tidak apa-apa, ujar Ian menarik anak bernama Minky itu ke dalam pelukannya. Ragu-ragu dia mengelus helai rambut anak itu. Taeyong merasa pelan, dia sama sekali tak pernah memiliki Minky menangis. Untuk orang lain seperti ini, kenapa Minky seperti sudah mengenal gadis ini dari lama? Ia langsung menutup kedua telinga Minky dengan tangannya. Mata melalui itu langsung beralih ke Master Keempat. Dan jangan sampai kau menyentuh Mark. Saat itulah Taeyong menyeringai. Sure.